Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Fadila dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tinjauan Psikologis atas Emosi yang Tidak Tersalurkan. Makalah ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu abstrak. Penekanan emosi merupakan salah satu bentuk regulasi emosi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menjaga relasi sosial atau memenuhi norma budaya tertentu. Maka dari itu, makalah ini akan membahas bagaimana kebiasaan menahan emosi mempengaruhi kesehatan mental dan fisik manusia. Pembahasan selanjutnya adalah latar belakang. Banyak faktor yang melatar belakangi penelitian ini, salah satu diantaranya adalah karena banyaknya orang yang lebih memilih untuk menekan emosi mereka, terutama emosi negatif, tanpa menyadari dampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik mereka sendiri. Rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana dampak penekanan emosi terhadap kesehatan psikologis dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan efek psikologis yang muncul akibat kebiasaan menekan emosi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa sih penekanan emosi. Nah, penekanan emosi adalah suatu kegiatan menahan atau menyembunyikan emosi yang dirasakan. Misalnya seperti menahan marah atau pura-pura baik saja padahal kita sedang bersedih. Nah, penekanan emosi termasuk salah satu bentuk regulasi emosi, tetapi tergolong tidak sehat. Biasanya terjadi karena tekanan sosial atau budaya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada sebuah studi meta-analisis yang ditunjukkan pada penyintas kanker pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penggunaan suppression secara signifikan berkaitan dengan peningkatan tekanan psikologis termasuk rasa takut, kesedihan, dan isolasi emosional. Selanjutnya ada sebuah studi longitudinal pada tahun 2022 menemukan bahwa ada anak-anak dari orang tua yang sering melakukan suppression pada emosinya menunjukkan peningkatan gejala internalisasi seperti kecemasan berlebih, kesedihan, dan perilaku menarik diri dari interaksi sosial. Selanjutnya ada hasil meta-analisis tahun 2020 sampai 2023 menemukan bahwa individu yang mengandalkan penekanan menunjukkan skor gejala psikologis yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang menggunakan reprisal atau strategy acceptance. Dan menurut artikel dari Washington Post tahun 2025, toxic positivity bisa membuat orang merasa bersalah saat merasa sedih, kecewa, atau bahkan saat marah. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah penekanan emosi mungkin terlihat aman saja dari luar, tetapi sesungguhnya dia membawa dampak serius bagi kesehatan psikologis orang itu sendiri. Dampaknya bisa mencangkup depresi, stres, kecemasan, hingga menurunnya performa sosial. Nah, maka dari itu, kesadaran emosional dan regulasi yang sehat sangat penting dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan mental. Setelah penjabaran, penelitian, kemudian kesimpulan, sekarang kita masuk ke bagian saran. Nah, saran pertama adalah diperlukannya pendekatan edukatif sejak dini untuk mengenali dan mengelola emosi. Selanjutnya, lingkungan sosial seperti keluarga, sekolah, atau tempat kerja harus lebih terbuka terhadap ekspresi emosional, karena balik lagi emosi adalah suatu hal yang wajar. Jadi kita butuh validasi akan semua emosi kita. Nah, terakhir adalah pemerintah dan lembaga kesehatan dapat mengadakan program literasi emosi dan kesehatan mental. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.